Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar sahabat life coach dengan Coach Dehan di sini? Malam ini Coach Dehan pengen nanya, pernah nggak sahabat itu berada di titik terendah di dalam hidup, di mana sahabat itu merasa atau terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam jiwa, di dalam hati itu terasa kosong. Pekerjaan ada, pasangan ada, sahabat ada, rumah ada, mobil ada, semuanya ada. Namun ada satu ruang di dalam jiwa yang terasa betul-betul kosong, hampa, kesepian. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Coach Dehan yakin tuh bahwa hampir setiap orang tuh, semua orang itu pernah mengalaminya. Merasa kesepian, merasa kosong, merasa hampa. Namun yang Coach Dehan tahu ya, yang Coach Dehan pelajari bahwa rasa itu, kesepian, hampa, kosong itu bukan musuh. Kadang kehampaan itu, kalau menurut Coach Dehan ya, itu adalah panggilan jiwa agar mendekat kepada Allah. Panggilan hati agar kita jeda sejenak. Lalu kita bertanya kepada diri kita nih, sebenarnya ini pertanyaan yang dalam dan penting loh teman-teman. Kita pernah nggak nanya, sebenarnya untuk apa ya saya hidup? Selama kita belum bertemu dengan arti makna hidup, ya, maka kita akan merasakan kekosongan itu. Kita harus ketemu nih, apa makna hidup. Dan teman-teman, seringkali kita itu berpikir bahwa makna hidup itu kita temukan dari luar. Misalkan contohnya ketika kita merasa bahwa nanti ketika saya punya penghasilan yang besar, uang saya banyak, atau ketika saya punya jabatan yang prestis gitu ya, rumah yang bagus dan lain sebagainya. Ternyata bukan. Banyak sekali orang-orang yang kaya tapi dia kesepian. Dan materinya Coach Dehan yang judulnya Inner Journey itu mengajarkan sesuatu yang indah loh teman-teman. Makna hidup itu bukan ditemukan, tetapi diciptakan. Diciptakannya gimana? Diciptakan melalui cara kita merespon setiap peristiwa yang kita hadapin, yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Bahwa teman-teman, perjalanan menemukan makna hidup itu dimulai dari mana? Dimulai dari mengenal diri sendiri. Karena seseorang yang telah mengenal dirinya, maka dia akan orang yang tidak mengenal, dia akan dekat sama Allah, orang yang mengenal dirinya. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya, maka dia sering tersesatkan oleh penilaian manusia. Orang yang kenal dengan dirinya itu akan mulai memahami apa nilai hidupnya itu, apa misi hidupnya, dan untuk apa sebenarnya ia diciptakan. Dan teman-teman tahu nggak bahwa makna hidup yang kita cari itu justru tumbuh ketika kita memberi manfaat kepada orang lain. Semakin kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, semakin kita mudah terasa hampa, kosong, kesepian. Tetapi sebaliknya, ketika hidup kita mulai memberikan banyak manfaat untuk orang lain, maka hati kita itu perlahan menemukan full heart, hati yang penuh dengan nggak kosong lagi. Karena ternyata itu sudah ada penelitiannya ya tentang jiwa manusia, tidak hanya membutuhkan keberhasilan itu ternyata, tetapi jiwa manusia itu justru membutuhkan kebermaknaan. Nih teman-teman, ada satu kisah yang sering teman-teman dengar. Contoh salah satu kisah itu tentang Bilal bin Rabah. Pernah dengar kan? Ya, beliau adalah sahabat Rasulullah. Itu kisah Bilal itu
Beliau kan disiksa oleh tuannya, ya, karena Bilal masuk ke Islam. Disiksanya seperti apa? Penderitaannya Bilal seperti apa? Itu luar biasa, dicambuk, disiksa, ditindih batu besar di bawah sinar terik matahari yang amat sangat panas, ya. Dihinakan sehingga tubuhnya Bilal itu penuh luka. Tapi Bilal tidak menyerah, kan? Nggak menyerah. Kenapa Bilal tidak menyerah? Karena Bilal sudah menemukan makna hidupnya. Bilal tahu untuk siapa dia hidup. Maka rasa sakit yang Bilal rasakan itu tidak mampu mengalahkan keyakinannya, keimanannya. Justru yang keluar dari lisannya Bilal apa? Ahad, ahad, ahadun ahad. Tambah kuat tekadnya di dalam jiwa. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Nah, teman-teman, ketika kita mendengar kisah Bilal tadi, ya, coba tanya sama diri kita masing-masing. Coach Dehan juga tanya sama diri Coach Dehan. Jika nanti, ya, saat ujian yang dahsyat itu datang pada kita, apakah kita masih mampu mengatakannya? Ya, kita banyak-banyak berdoa, ya. Ya Allah, izinkan aku untuk berdiri tegak di jalan-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Izinkan aku untuk tetap memilih-Mu, ya Allah. Kemudian sadari bahwa yang membuat seorang hancur itu bukan besarnya ujian, bukan. Tetapi yang membuat orang hancur itu karena hilangnya makna dalam hidupnya. Karena ketika seseorang itu tahu alasan mengapa dia hidup, maka ia akan bertahan. Maka ia akan menemukan kekuatan untuk melewati ujiannya. Sahabat life coach, kita semua sepakat, ya, bahwa tujuan hidup itu bukan untuk mengejar dunia. Bukan untuk mengejar pengakuan, bukan untuk mengejar pujian, bukan, tetapi menjadikan setiap langkah kita sebagai jalan kita pulang menuju Allah, semakin mendekat ke Allah. Jika kita semakin dekat sama Allah, maka hati kita semakin tenang, semakin jelas tujuan hidup kita, dan semakin ringan ujian-ujian yang Allah berikan itu kita jalani. Mungkin, ya, selama ini kita sering sibuk bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku diberi ujian ini? Ya Allah, kenapa aku? Padahal mungkin, ya, Allah sedang berkata kepada kita, wahai hambaku, setelah semua yang aku berikan kepadamu, sudahkah engkau menemukan alasan mengapa aku menciptakanmu? Sahabat life coach yang dirahmati Allah, suatu hari nanti kita akan menyadari bahwa semua luka, kehilangan, penantian panjang, bahkan air mata yang Allah izinkan untuk jatuh, itu bukanlah jalan memutar. Semuanya adalah jalan pulang agar hati kita itu mengenal satu tujuan yang tidak pernah berubah, yaitu mengenal Allah. Semoga setiap langkah kita menjadi langkah menuju ridhonya Allah. Semoga ujian kita menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Dan semoga ketika perjalanan kita ini Allah akhiri, selesai, kita pulang sebagai hambanya yang menemukan makna hidupnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Ingat surat Al-Quran Al-Fajr ayat 27-30 yang bunyinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.